Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari finite element analysis untuk pressure vessel. Nah, sebelumnya yang dimaksud dengan pressure vessel ini adalah suatu tempat atau wadah di mana di dalamnya bekerja suatu tekanan yang berbeda dengan tekanan di bagian luarnya. Nah, biasanya tekanan yang di dalam ini lebih tinggi. Selain itu juga eh, pressure vessel dibebani juga suatu temperatur yang tinggi. Uh, Dalam beberapa kasus, pressure vessel ini digunakan untuk menampung material seperti minyak, gas, atau bahkan material yang bersifat radioaktif. Sehingga kebocoran dalam komponen atau struktur pressure vessel ini sangat berbahaya dan perlu dihindari. Nah, ini salah satu gambar dari suatu pressure vessel dengan konstruksi horizontal dengan beberapa bagian utama, yaitu ada yang dinamakan shell atau tubuhnya ini yang secara memanjang. Kemudian di setiap ujung dari shell ini terdapat head atau kepala, di mana kepala ini berbentuk seperti setengah bola atau spherical. Nah, fungsi dari bentuk yang seperti ini adalah memberikan beberapa kelebihan dan keuntungan, diantaranya menjadi lebih ringan namun tetap lebih kuat. Selain itu, dalam pressure vessel ini juga dilengkapi dengan banyak sekali nozzle, baik nozzle inlet, outlet, atau bahkan yang paling besar itu namanya manhole. Dalam pressure vessel, peletakannya atau dalam kerjanya dia ditumpu oleh dua buah saddle atau kadang juga bisa lebih tergantung dengan beban yang ditanggung uh, pada konstruksi tersebut, di mana saddle ini di bagian salah satunya dia akan dibaut fondasi sehingga terkunci secara permanen, sedangkan sisi yang lainnya, saddle yang lainnya, dia akan diberikan uh, tumpuan roll sehingga memungkinkan untuk bergerak atau sliding gitu secara horizontal. Kegunaan dari sliding ini adalah untuk memberikan uh, kesempatan atau memberikan ruang untuk pressure vessel ketika mengalami pemuaian sehingga tegangan bisa lebih diturunkan. Nah, kemudian selanjutnya pressure vessel sendiri secara penggunaannya banyak terdapat di berbagai industri. Bisa juga seperti contohnya adalah industrial compressed air reservoir, kemudian ada juga penyimpanan atau tangki penyimpanan air panas, kemudian untuk tangki oksigen, bahkan reaktor nuklir. Atau di industri-industri yang paling banyak digunakan adalah sebagai uh, tempat penyimpanan udara bertekanan untuk supply sistem pneumatik dan hidrolik mereka. Nah, pressure vessel sendiri di lingkungan kita juga banyak. Misalkan adalah tabung gas yang sering kita gunakan untuk memasak. Kemudian selain itu ada juga tangki penampungan air, di mana tangki tersebut dibebani oleh pressure berupa hydrostatic pressure. Nah, selanjutnya secara eh, perancangan pressure vessel sendiri diatur di dalam ASME Section 8 atau Section 8. Terdapat 3 divisi, yaitu divisi 1, 2, 3, yaitu pertama mengenai aturan konstruksi dari pressure vessel, kemudian aturan alternatif dan aturan alternatif untuk konstruksi dari pressure vessel tekanan tinggi. Nah, kemudian dalam konstruksi pressure vessel sendiri
setidaknya ada dua tegangan, yaitu tegangan Hooke stress dan axial stress, di mana penentuan perhitungan ini didasarkan oleh perbedaan ketebalan atau thickness dari selnya sendiri. Nah, untuk menentukan ketebalan ini kita bisa menghitung dengan membagi antara dimensi radius dalam dengan ketebalan dari selnya. Apabila rasio tersebut didapatkan hasil lebih dari 10, maka pressure vessel tersebut masuk kategori thin wall pressure vessel. Sedangkan apabila kurang, maka dapat digolongkan sebagai pressure vessel dengan dinding tebal atau thick wall. Nah, nanti untuk perhitungannya ada di rumus seperti ini. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat konstruksi pressure vessel di mana inner radiusnya adalah 490 mm, kemudian outernya adalah 500, sehingga dia memiliki thickness dari wallnya sendiri adalah 10 mm. Maka berdasarkan perhitungan ini, kita dapat menentukan bahwa pressure vessel ini merupakan pressure vessel dengan dinding tipis. Kenapa? Karena rasio antara inner radius dengan thickness wallnya adalah lebih dari 10, yaitu 49. Sehingga untuk menentukan axial stress maupun Hooke stress kita menggunakan ketentuan punyanya atau miliknya thin wall pressure vessel, di mana untuk axial stress itu dapat dihitung misalkan pressure yang bekerja adalah 2 megapascal, berarti kita dapat menghitung dengan 2 megapascal kita kalikan dengan inner radius dibagi dengan 2 kali ketebalan dindingnya, maka akan didapatkan nilai axial stress adalah 49 megapascal. Kemudian untuk Hooke stress atau ini kita bisa tentukan dengan rumus pressure dikalikan dengan inner radius dibagi dengan thick wall-nya. Jadi ketemunya adalah 2 kali 2 MPa kita kali dengan 490, kita bagi dengan 10 mm, sehingga didapatkan nilai 98 megapascal gitu. Selanjutnya, karena kita akan mempelajari finite element analysis, maka kali ini yang akan kita gunakan adalah stress analysis milik software Autodesk Inventor. Yang pertama, kalian akan membuat desain dulu, geometri, kemudian menentukan material. Setelah material ditentukan, kita bisa melakukan meshing dan menentukan kondisi batas dan pembebanan. Yang terakhir adalah menganalisa hasilnya. Oke, langsung saja kita akan melakukan simulasi dengan Autodesk Inventor. Desain yang akan kita gunakan bisa teman-teman gambar dengan sesuai dimensi yang ada di sini. Oke, saya sudah menyiapkan sebelumnya desain tersebut seperti ini. Maka langkah selanjutnya untuk mensimulasikan stress analisisnya, kita bisa menuju ke 3D model, kemudian pilih stress analysis. Nah, jangan lupa teman-teman untuk di Autodesk Inventor sendiri, kalian bisa menentukan material menggunakan ini. Kalian bisa pilih langsung saja di bagian material. Di bagian material kalian gunakan misalkan adalah carbon steel. Setelah itu kita langsung saja ke stress analysis. Kita klik create study. Kemudian kita akan menganalisa statik. Maka kita oke. Nah, setelah itu yang langkah berikutnya adalah kalian melakukan meshing. Di sini di Autodesk Inventor kita mesh, kita gunakan default terlebih dahulu. Langsung saja mungkin kita bisa melakukan mesh view. Dia akan melakukan meshing secara default. Oke,
hasilnya akan seperti ini, tercacah. Nah, misalkan teman-teman ingin mengatur dari mesh-nya sendiri, kalian bisa ke bagian mesh, klik kanan, kemudian mesh setting. Nah, di sini bisa diatur average element size-nya, kemudian bisa juga minimum element size-nya, dan juga minimum turn angle. Oke, saya akan menggunakan default seperti ini, berarti kita cancel saja. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan load dan boundary condition. Nah, seperti yang dibahas di awal, maka boundary condition yang akan kita gunakan adalah yang di bagian kiri ini akan menggunakan fixed support, di mana tidak akan memungkinkan bergerak ke arah 3 sumbu maupun berotasi. Kemudian di sisi yang lain akan kita atur supaya dia memungkinkan untuk bergerak ke arah sumbu X. Oke, langsung saja teman-teman bisa pilih ke bagian fix. Terus kita putar geometrinya, kita pilih bagian face bawah kiri. Ini adalah fix, kemudian kita OK. Maka akan muncul simbol seperti ini, di mana ini menunjukkan sudah terpasang constraint fix. Selanjutnya kita bisa menambahkan, pilih fix support juga, pilih lokasi kanan, saddle kanan, kemudian di bagian use vector kita checklist, kemudian kita checklist bagian Y dan Z, sehingga di sini bagian X akan memungkinkan untuk bergerak gitu. Setelah itu kita bisa apply dan OK. Dan kemudian kita memberikan pembebanan atau pressure. Di bagian load ini kita pilih pressure, kita masukkan nilainya adalah 2 megapascal. Kemudian di bagian automatic phase change kalian checklist, supaya ini memudahkan kalian memilih dengan satu kali klik. Nah, sebagai contoh ya, misalkan kita tidak mengaktifkan automatic phase change, kita hanya akan memilih satu phase saja, atau klik 2 kali pun tetap akan hanya phase tersebut. Namun ketika teman-teman itu menerapkan atau mengaktifkan yang namanya automatic phase change, maka dia akan terpilih semua yang terhubung. Contohnya adalah seperti ini. Maka dia yang bagian headnya pun juga terpilih. Ini secara eksternal. Namun pressure vessel ini bekerjanya dia adalah secara internal. Maka yang akan kita bebani adalah di bagian dinding dalam. Kita masukkan 2 MPa, kemudian kita checklist automatic phase change. Kita pilih di bagian dalam, dinding bagian dalam. Di sini kita klik, sehingga dia akan terpilih ke semua internalnya seperti ini, 2 megapascal. Kemudian kita apply dan OK. Kalau sudah kita close. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kalkulasi. Teman-teman bisa pilih ke bagian simulate, kemudian di run. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari simulasi pressure untuk beban 2 megapascal. Teman-teman untuk menganalisa hasil langsung saja bisa dilihat di bagian result. Di Autodesk Inventor dia akan menghitung keseluruhan baik dari stress, kemudian displacement dan juga strain, bahkan kontak pressure. Oke, di sini bisa dilihat bahwa secara equivalent von Mises dia menunjukkan pembebanan maksimumnya adalah 447 megapascal. Oke, selain itu teman-teman juga bisa melihat stres secara XX. Nah, ini nilai secara XX berarti dia adalah longitudinal atau aksial. Nah, itu secara aksial ya, mohon maaf. Tadi secara aksial adalah 298 MPa. Kemudian yang secara arah sumbu Z bisa dilihat, itu stres ZZ. Secara maksimalnya dia menghasilkan angka 200 MPa.
Oke, coba kita lihat di bagian font misses. Kemudian kita bisa mensimulasikan dengan atau menganimasikan dengan pilih bagian result, animate, kemudian bisa teman-teman play. Maka akan terlihat secara deformasi bagaimana. Kemudian di bagian saddle kiri ini dia tetap permanen diam. Sebenarnya di bagian kanan kalau diamati lebih dekat dia akan tergeser ke arah X sesuai dengan constraint yang kita terapkan tadinya. Nah, inilah untuk simulasinya. Ini teman-teman bisa mengambil misalkan di bagian titik-titik tertentu dengan pilih probe. Jadi misalkan di sini kalian klik probe, maka tegangan font misses-nya di titik ini adalah 149 MPa. Kemudian di bagian heat-nya di sini ada 103 MPa. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa mengatur shadingnya atau menjadi lebih smooth seperti ini, atau menjadi kontur seperti ini. Nah, tadi saya juga sudah mensimulasikan dengan geometri yang sama, dengan beban yang sama juga dengan software ANSYS Mechanical. Nah, di sini untuk di Autodesk Inventor kita mendapatkan nilai equivalent stress-nya adalah maksimum 447 MPa. Sedangkan di Autodesk Inventor di ANSYS maksud saya, di sini didapatkan hasil 513 MPa. Tuh ya. Kemudian untuk total deformation ada 11 mm. Sedangkan di Autodesk Inventor kita bisa melihat di bagian displacement maksimumnya adalah 8 mm. Oke, jadi ada perbedaan cukup signifikan antara dua software ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, teman-teman bisa melakukan mesh independency test atau mengubah-ubah dari ukuran mesh sendiri sampai didapatkan hasil yang konvergen. Itu kira-kira untuk simulasi pressure vessel dengan software Autodesk Inventor kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.